Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Salam. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Kasih. Saya mahasiswa Politeknik Kemenkes Bengkulu. Maksud saya di sini, saya mau melakukan penyuluhan tentang stroke. Sebelum kita masuk ke materi, ibunya boleh perkenalkan diri dulu. Ibu siapa? Dengan Ibu Desi. Saya Ibu Res. Waktu penyuluhan ini kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Siap. Sebelumnya ini materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang stroke. Itu bisa dilihat itu ada materi tentang stroke, bisa dibaca-baca. Mungkin ibu-ibunya juga udah sering dengar kata stroke ya. Kita akan bahas sedikit lebih dalam tentang stroke. Jadi stroke ini sendiri yaitu gangguan fungsi otak yang terjadi secara tiba-tiba. Biasanya itu diakibatkan karena aliran darah ke otak itu adanya sumbatan ataupun bisa terjadi karena adanya pecah pembuluh darah. Jadi penyebab stroke ini banyak, salah satunya bisa terjadi karena hipertensi, bisa juga terjadi karena diabetes, kolesterol yang tinggi, juga biasanya terjadi karena merokok, terus kurangnya aktivitas fisik, dan juga karena adanya penyakit jantung atau stroke yang sudah terjadi sebelumnya. Terus selanjutnya itu ada tanda dan gejala. Jadi tanda dan gejala orang yang mengalami stroke itu seperti wajahnya mengoncong ke satu sisi atau sulit berbicara. Udah itu ada lengan atau kakinya mendadak sulit untuk digerakkan, kayak kaku kayak gitu. Terus ada gangguan keseimbangan, biasanya itu kehilangan koordinasi pada ekstremitas, bisa keduanya, bisa juga salah satu ekstremitasnya. Terus bisa ditandai dengan gangguan penglihatan dan juga penurunan kesadaran pada pasien. Terus gimana sih cara kita mengenali stroke? Itu bisa menggunakan metode FLAS. Jadi metode FLAS ini bisa dengan kita melihat wajah pasien atau orang yang mengalami stroke itu biasanya mencong. Kemudian ada kita lihat lengannya itu biasanya lemah. Kemudian bicaranya itu sulit atau biasa kita sebut dengan pelo gitu. Kemudian kalau misalnya kita melihat keluarga kita yang mengalami stroke atau memiliki tanda-tanda yang disebutin tadi, itu langsung cari pertolongan medis, datang ambulan atau bawa langsung ke rumah sakit terdekat. Terus pertolongan pertama yang bisa kita lakukan kalau kita melihat atau keluarga kita ada yang mengalami stroke ini, itu yang pertama kita harus bawa dia ke rumah sakit terdekat, karena golden hour atau waktu emasnya dari pasien yang mengalami stroke ini sekitar 4,5 jam setelah dia mengalami serangan gitu. Terus yang selanjutnya itu jangan beri makan atau minum jika kesadaran pasiennya menurun. Jadi kalau misalnya pasiennya mengalami serangan stroke, itu jangan dikasih makan atau minum dulu pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Terus selanjutnya itu longgarkan pakaian pasien. Terus posisikan miring jika pasiennya ada mengalami muntah pada saat serangan. Dan jangan lupa juga catat waktu pertama kali pasien mengalami tanda-tanda atau gejala yang udah disebutin tadi. Selanjutnya itu yang terakhir kita membahas pencegahan stroke. Jadi pasien yang mengalami stroke itu bisa dilakukan pencegahan dengan yang pertama kita menjaga tekanan darah tetap stabil. Jadi stroke ini kan bisa terjadi karena adanya pasien yang mengalami hipertensi. Biasanya orang mengalami stroke karena dia hipertensi gitu. Jadi kita harus menjaga tekanan darahnya tetap normal. Itu kurang dari bisa
140. Selanjutnya itu mengontrol kadar gula darah dan kolesterol pasien. Jika keluarga yang merokok itu bisa berhenti dulu dan hindari juga konsumsi alkohol. Selanjutnya rutin berolahraga. Untuk mencegah stroke ini hal yang bisa kita lakukan itu dengan rutin berolahraga 30 menit per hari. Biasanya dilakukan pada pagi hari, itu lebih baik. Kemudian konsumsi makanan sehat dan juga rendah garam. Dan jangan lupa untuk periksa kesehatan secara rutin di fasilitas kesehatan terdekat. Di puskesmas biasanya tuh ada di setiap hari di Jumat pagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan agar ibu-ibunya lebih paham nih. Jadi saya mau tanya dulu dari yang dijelasin tadi kan udah ada tuh udah apa itu stroke, penyebabnya, tanda dan gejalanya. Bisa ibu sebutin beberapa tanda dan gejala pasien yang mengalami stroke. Tadi kan udah dijelasin. Di warung sebelah kok. Pelo. Nah, Terus sudah apa itu lagi? penurunan kesadaran, Ya. penurunan aktivitas ekstremitas. Ya. Apalagi tadi? Yang ibu sebutin tadi benar ya, itu wajahnya mencong, terus sulit bicara, gangguan ekstremitas, itu merupakan tanda gejala bila keluarga ibu atau ibu melihat orang yang mengalami hal tersebut, itu mungkin salah satu tanda dan gejala terjadinya stroke dan segera bawa ke rumah sakit terdekat. Mungkin itu saja penyuluhan yang bisa saya sampaikan. Bisa dibaca-baca lagi ya Bu media yang saya berikan. Kalau misalnya ada kurang dan salah saya mohon maaf. Kalau ibu ingin bertanya bisa hubungi saya atau nanti kita ketemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.